good morning ya. Hari ini hujan terus. Ini untuk orderan Pak Anom ya, Pak Anom, Hermansyah dan Andri Maulana ya, untuk 3 PCS. Jadi ini H11. H11 untuk Agya ya, tapi tipe Agyanya adalah yang proyektor ya. Nah, kita akan deskripsikan ya, jangan lupa kalau masang proyektor ya, vertikal dan dorong maju. Pantatnya seperti ini ya, Agya. Nah, ini tipenya seperti ini. Di sini ada 3 buah posisi kaki ya, jangan lupa masuk dulu kakinya. Sudah pas, kencengin. Sudah kencengin kan, Anda lihat dari depan kan, Anda nggak tahu nih posisi LED-nya di mana, bener nggak? Posisi LED itu menentukan keberhasilan output sinarnya ya. Banyak LED yang dijual di pasaran Anda nggak bisa ngintip kalau udah dipasang, nggak tahu posisinya di mana ya. Nah, LED ini punya keunggulan, dia ada garis vertikal ya, ada garis vertikal. Jadi defaultnya adalah Anda parkir mobil di jalanan rata ya, jalanan rata, di garasi mobil Anda yang rata, jangan miring sebelah, jangan masang di trotoar, jangan masang di pinggir jalan. Karena kalau jalannya nggak rata, nanti saya ngomongin vertikalnya jalanan terhadap vertikal ini, jadi nanti horizontal jalanannya dengan vertikal ini jadi nggak siku 90 derajat, jadi salah ya. Parkir mobil di jalanan rata ya, cuman nggak usah rata diukur-ukur pakai water pass, nggak usah juga, intinya adalah rata ya. Atau ada handphone ya, handphone kan ada aplikasi di Play Store tuh, Anda bisa pakai aplikasi water pass di handphone ya, kira-kira lah. Tapi kalau garasi mobil udah pasti rata ya, nggak mungkin garasi mobil miring. Cuman ada juga yang rumahnya mungkin garasi mobilnya miring. Jadi intinya parkir di jalanan rata ya, di jalanan rata. Setting ininya vertikal. Jadi kalau ini mesin mobil Anda sudah pasang, Anda lihat nih, garis ininya harus vertikal, garis ininya harus vertikal ya. Vertikal dorong maju ya. Kenapa harus vertikal? Karena tipe sorotan samping, kiri kanan ya. Banyak orang masang LED nggak tahu arahnya kemana, karena LED-nya nggak bisa disetting, nggak bisa di adjustable. Makanya selalu saya ngomong, syarat LED bagus 1, watt dan luxnya gede. Memang LED ini kelasnya cuma di 30 watt. Saya juga mau mencari LED yang kelas 60 watt, tapi dengan chipnya atau dengan syarat-syaratnya yang saya sebutkan ini. Jadi karena ini cuma 30 watt ya, kita mau nggak mau kita terima 30 watt. Saya juga mau cari yang 100 watt kalau perlu ya. Tapi kita harus memenuhi syarat-syarat lainnya. Contohnya watt dan luxnya gede, tapi harus stabil. Syarat kedua, buat apa kalau 100 watt awalnya gede tapi tidak stabil? Karena zaman sekarang zaman tipu menipu, komputer segala macam gampang sekali ya. CAN bus juga bisa ditipu ya. Karena zaman sekarang banyak zaman yang tipu menipu ya, soal komputer, artificial intelligence juga banyak yang tipu menipu. Jadi maksud saya bukannya kita menjelekan tipu menipu, maksudnya begini nih, contohnya seperti VW ya, mobil VW kan ada kasus soal emisinya buruk ya. Pada saat dicolok pakai kabel OBD-nya emisinya bagus, tapi kalau dipakai di jalan emisinya jelek ya. Jadi itu komputer itu sebenarnya nipu menipu. CAN bus juga sama ya, tipu menipu komputer ya. Nah, jadi LED juga sama, banyak yang cuma dites wattnya gede awalnya, prakteknya kecil. Makanya kita ukur ada 2 parameter, watt dan lux. Watt dan lux. Wattnya gede, luxnya harus gede ya. Nah, ada orang bilang, "Pak, saya mau yang wattnya kecil aja." Memang LED wattnya sudah kecil gitu ya. Karena kalau Anda pakai halogen, ini wattnya 55. Sedangkan ini cuma 30. Terangnya 3 kalinya. Ya sebenarnya ini udah bagus, jadi menghemat listrik, apalagi mobil Agya, akinya kecil ya, alternatornya kecil, 3 silinder, getarannya gede. Getarannya gede. Saya bawa Matic-nya Agya yang 3 silinder ya. Waduh, getarannya gede ya. Apalagi kalau AC jalan, jadi kompresornya jalan, mesinnya agak berat,
Anda pasang kelistrikannya banyak, audio, pasang lampu yang wattnya gede, wah itu mesinnya lebih getaran lebih gede, dikira engine mounting ya yang bermasalah, padahal memang karakter mesin 3 silinder ya, gede ya getarannya, dan cc-nya kan kecil ya, nggak seperti 1300 cc-nya Avanza, dia 1200 kalau nggak salah ya, nggak seperti Brio ya, Brio kan 4 silinder kalau nggak salah ya, Agya 3 silinder ya. Jadi pakai LED ini udah pasti hemat listriknya ya, setengahnya tapi terangnya 3 kalinya ya. Jadi Anda jangan lupa harus vertikal ya, vertikal sorotan samping, jadi tidak boleh miring-miring, itu devalut ya. Nah, banyak yang jualan di LED di luaran tidak ada garis patokannya. Kalau nggak ada garis patokannya, Anda harus gambar sendiri garis patokannya. Buat apa menyusahkan Anda gitu ya. Nah, ini dari pabrik sudah dibikinkan, jadi tinggal Anda ikuti review saya, tinggal kita pasang ya. Nah, kita akan coba tes nyala, kita lihat hasil outputnya ya. Seperti biasa lah ya, seperti ini, garis cut off-nya harus keluar kalau proyektor, kalau Anda pasang LED, kalau garis cut off-nya cuma melengkung, itu artinya LED-nya nggak bener, nggak beres, salah. Ini terlihat ya, garis cut off-nya lurus ya. Lurus ini maksudnya benar-benar horizontal, bukan melengkung atau eliptikal atau apalah istilahnya ya. Nah, ini LED ya, kita settingkan ininya vertikal, tegak lurus yang saya bilang tadi, makanya parkir mobil tegak lurus, parkir mobil di jalan datar, jangan di jalan miring atau tinggi sebelah ya, di trotoar gitu ya, tidak baik, karena Anda susah nanti menentukan vertikal ininya ya. Nah, ini harus vertikal, devalut adalah dorong maju ya. Nah, ini bisa diputar ke kiri, putar ke kanan. Nah, Anda bisa lihat apa bedanya ya. Bayangan gelap tipe LED ini kecil bro, saya ngomong apa adanya ya. Jadi satu, syarat LED bagus, watt dan luxnya gede. Kedua, stabil. Ketiga, adjustable. Nah, adjustable ini juga terpenuhi, ini bisa diputar-putar dan tarik mundur, dorong maju. Apa bedanya kalau Anda tarik mundur? Kalau Anda tarik mundur, ininya agak membesar ya, ini membesar, jadi sinar itu lebih dekat ke bumper mobil Anda. Tapi kalau Anda dorong maju, memang untuk jauhnya ya, untuk jauhnya ininya akan mengecil, jadi sinarnya itu akan menjauh dari depan bumper mobil Anda gitu ya. Jadi makanya keuntungan LED adjustable itu seperti itu. LED di pasaran cuma bisa adjustable, putar kiri kanan putar, tapi ini bisa maju mundur. Jadi adjustable-nya kalau boleh dibilang ini aksis ya, Y aksis, X aksis gitu ya. Jadi dua macam ya, kurang bagus apa coba. Keempat, serviceable, itu syarat bonus ini terpenuhi. Kelima, bayangan gelap. Bayangan gelap ini LED kecil bro ya, kecil. Nih, saya demokan bayangan ini kan udah saya tes nyala. Nah, kita coba temennya ya, yang dites nyala, kita cekin bayangan gelap ya. Jadi sekalian saya ngecekin bolamnya, stabilnya ya, sambil kita liatin wattmeter dan kita cekin bayangan gelap. Bayangan gelap ini bolam kagak ada bro, tuh ya. Bayangan gelapnya remang-remang ya, terang sekali itu bayangan gelapnya. Kalau LED yang jelek, bayangan gelapnya itu gede, hitam dan gede. Nah, ini hampir tidak ada. Jadi ini untuk proyektor, untuk lens, mantap ya. 29 wattnya ya, sambil saya lihat. Jadi kurang bagus apa? Jadi banyak orang yang WhatsApp ke saya, Pak, saya mau cari LED bagus buat mobil A, B, C. Pak, saya mau cari LED yang bagus. Nah, syarat bagusnya dulu ini kita harus clockin dulu ya. Jadi maksudnya harus clockin dulu. Syarat bagusnya menurut saya ada 5. 1 watt dan luxnya gede ya, tapi memang level watt dan luxnya dia cuma di 30 watt, 3100 lux maksimum. Nah, yang kedua perlu stabil, nggak boleh ngedrop. Banyak LED yang watt awalnya gede, tapi setelah dinyalakan 15 menit ngedrop. Ya itu saya bilang banyak tipu menipu. Jadi awalnya memang dikasih gede sengaja supaya Anda gede. Tapi kalau udah jalan kan Anda kan nggak tahu, jadi kecil. Nah, makanya saya bilang banyak tipu menipu, seperti uji emisinya VW, dicolok pakai alat komputer, scan OBD-nya, wah emisinya bagus ya. Kalau dicabut emisinya jelek. Nah, itu seperti begitu, tipu menipu banyak. Itu biasanya kerjaan
pabrikan cungko ya. Saya ngomong apa adanya nih ya, suka mengakali ya, mengakali daya ya. Awalnya dibilangnya gede tapi selanjutnya ngedrop ya, banyak LED seperti itu. Makanya saya tidak mau jual yang ngedrop ya. Ketiga, adjustable ini maju mundur putar enak sekali lah ya. Banyak orang bilang, Pak saya tarik maju mundur bisa, Pak takut lepas, getaran mesin. Nggak mungkin lepas lah bro ya, ini memang didesain dari pabrik bawaannya seperti itu ya. Jadi adjustable, maju mundur putar. 4, serviceable. Bonus kelima adalah bayangan gelapnya kecil bro ya, ini menguntungkan sekali. Jadi kalau Anda pakai proyektor bayangan gelapnya gede, nanti di jalan itu suka ada semacam kayak garis kosong, tongkat atau salib ya, seperti itu. Ada blank spot ngomongnya seperti itu. Ini tidak ada bro, saya jamin ya. Keenam, tidak storing. Storing itu adalah mengganggu radio ya. Banyak LED yang mengganggu radio. Ada mengganggu audio Anda, mendengung di speaker ya. Macam-macam lah pokoknya, itu namanya storing ya. LED ini belum ada laporan storing ya, sama sekali belum ada laporan storing. Yang LED yang saya sudah ada laporan storing dan sering adalah Automake HP. Saya ngomong apa adanya. Saya juga jual Automake HP storing ya. Jadi ini untuk Agia, untuk Pak Anom. Saya telat 1 hari untuk mengirimkan Pak Anom ya, mohon maaf. Jadi akan segera kita kirim. Bukannya telat, salah kirim saya, ketuker alamatnya. Nah ini satu lagi ya, lampu H7. H7 ini sebenarnya saya jual sebenarnya untuk mobil Wuling ya, DFSK, Wuling Convero, Wuling Almas, Wuling yang Cortez, DFSK ya, mobil-mobil cungko. Sebenarnya saya mau menjual ini buat fog lampnya dia ya, karena ini fog lampnya 3 warna. Ini bolam LED paling terang tapi tipenya H7. Kebetulan saat ini di order untuk Ninja 250 ya, atau R25 juga bisa. Pokoknya yang pakai bolam H7. Bolam ini 3 warna bro. Chip center, chip dempet, double cooper. Ini paling terang. H7 LED 3 warna yang paling terang ya. Jadi ini LED H7 di order buat motor Ninja 3 warna paling terang. Chip dempet, center chip. Chip kuning, chip putih, adjustable terpenuhi. Jadi watt dan luxnya satu gede, terpenuhi bro. 30 watt, 3400 lux. Anda bisa lihat review saya sebelum-sebelumnya ya, ada tentang membahas LED ini. Watt dan luxnya 30 watt, luxnya di 3400. Dia bisa putih, putih kuning, bisa kuning, bisa 6000 Kelvin, 4300, 3000 Kelvin. Chip center, chip dempet asli original, teknologi sudah double cooper, driverless, kabel sudah dirajut, tahan tarik ya, tahan getar segala macam. Syarat ketiga bolam bagus adalah adjustable. Ini adjustable bro, mau diputar. Jadi mau chip kuningnya di bawah, mau chip putihnya di atas, Anda bisa putar 360 derajat bebas ya, bisa maju bisa mundur ya. Jadi syarat bolam bagus yang ketiga itu terpenuhi. Keempat, serviceable, tidak bisa, rusak buang. Kelima, tidak storing, iya saya jamin tidak storing. Bayangan gelap, kecil, kita tes langsung aja ya, saya juga lupa nih tipe ini. Mestinya kecil bayangan gelapnya ya, bayangan gelapnya kecil ini. Ya, kecil bro, tuh. Ya, kecil ya. Jadi terpenuhi syaratnya ya. Cuma kalau serviceable tidak bisa, karena ini di order buat Ninja. Kita akan coba di Ninja ya. Saya juga belum pernah nyoba bro, karena ada order baru kita coba ya. Kalau ini untuk Ninja FI ya, Ninja FI. Ninja FI itu Ninja 250 karbu ya. Kalau Ninja yang baru mah udah LED bawaan pabriknya ya, tapi ini untuk Ninja lama berarti. FI dan Ninja karbu nanti kita coba ya. Pemasangannya ya, klip ya, selesai, pasang. Memang untuk Ninja ini pemasangan agak sulit ya, kelipannya, karetnya ya, karena mereka nggak support sih ya. Mau nggak mau Anda harus sedikit modifikasi ya untuk dudukannya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Kalau Anda merasa keberatan ya nggak usah pasang, selesai. Saya orangnya simple saja ya.
Nah, ini outputnya seperti ini ya. Nah, Anda lihat kan outputnya ya di tembok. Lumayan bro, terang ini, terang sekali ya. Nah, ini putih kuningnya. Nah, ini kuningnya di bawah, putihnya di atas. Kalau Anda mau diputar, bisa Anda tinggal putar aja dibalik. Nah, kuningnya yang di atas. Jadi Anda mau kuning di atas atau mau putih di bawah, apa mau putih di bawah, bebas bro. Ya, enak sekali kan? Jadi adjustable-nya on the spot. Ini kuning, oh ini putih kuning, ini kuningnya aja ya. Jadi adjustable-nya on the spot, langsung di reflektornya ya. Ini untuk Ninja FI, kita akan coba di Ninja Karbu. Di Ninja Karbu. Ya, ini Ninja Karbu nih. Ini reflektor Ninja Karbu. Ya, seperti ini outputnya. Kelihatan di tembok. Ini putihnya. Ini kuningnya. Putih kuningnya sama, ini juga mau diputar juga bisa, enak sekali. Kuningnya di bawah, kuningnya di atas bisa ya. Sebentar, copot kabelnya. Nah, putih kuningnya mau kuningnya di bawah atau putihnya yang di atas bisa, Anda tinggal putar aja. Ini Anda kalau putar balik, nah dia kuningnya yang di atas ya. Jadi Anda mau kuningnya lebih jauh atau mau putihnya lebih jauh, enak. Tinggal putar aja bro. Nah, Anda juga bisa nyetel fokus, maju mundurnya sesuka hati Anda ya. Karena bolam ini adjustable. Tapi sebenarnya saya sih lebih menyarankan ini buat fog lamp mobil ya. Tapi di ordernya buat motor ya it's okay. Yang penting kan sama-sama H7 ya. Ya kalau nggak nyala soketnya dibalik aja ya. Ya. Terang sekali bro. Ya, ini H7 untuk Ninja. Di order untuk Ninja maksudnya. Tapi saya sih lebih oke jual ini untuk mobil ya. Nah, ini satu lagi HB3 untuk Toyota Rush. HB3 untuk Toyota Rush. HB3 ya untuk Toyota Rush, di ordernya lampu jauhnya. Nah, kita akan demokan juga lampu jauhnya, apa keuntungannya yang saya sudah ngoceh-ngoceh dari tadi. Syarat ketiga adalah adjustable, maju dan mundur ya. Kalau ini dipasang di lampu jauh, jadi Anda bisa men-setting dia float atau spot. Jadi apa arti float dan spot? Float agak melebar, spot agak nitik gitu ya. Nah, jadi ini pemasangannya jangan lupa ya. Kalau masangnya begini kan salah, nggak mungkin. Dia harus vertikal bro. Ikuti garis-garisnya. Jadi Anda harus vertikal. Jadi, nah ini vertikal bro. Ini benar nih, vertikal ya. Vertikal. Sama harus vertikal karena LED-LED begini tipe sorotan samping, bukan tipe sorotan atas bawah ya. Anda bisa juga mau pasang sorotan atas bawah, dipasang di atas bawah, cuma hasilnya kan nggak bagus ya. Bagus samping. Ya, ini udah kita nyalakan. Nah, seperti ini ya. Kalau Anda mau agak dia float ya, Anda agak tarik mundur ya, dia akan membesar ya. Jadi seperti center akan membesar, jadi lebih terbuka lah cahayanya ya. Memang di sini kelihatan membesar sedikit, tapi kalau praktek di jalanannya dia lebih besar ya, karena makin mundur makin besar. Nih, makin mundur makin besar ya. Makin besar tuh hasil outputnya. Jadi kalau kita makin dekat makin kecil, sama seperti layar OHP ya. Kalau kita dorong maju dia akan mengecil. Nah, mengecil itu dia lebih spot, jadi lebih nitik, lebih nyorot ya. Nah, kalau soal putar kiri kanan, jadi ini sinarnya agak mau kemana ini bisa diputar-putar ya, bebas. Makanya enaknya bolam adjustable itu seperti itu ya. Makanya Anda harus beli bolam adjustable. Syarat bolam bagus itu bermacam-macam ya. Saya mau beli yang bagus, saya juga jual yang bagus, tapi bagusnya saya dengan bagusnya Anda klop atau tidak gitu ya. Jadi makanya banyak orang bilang WA, Pak saya mau bolam yang bagus, Pak mau bolam yang bagus. Semua bolam bagus, cuman tinggal syarat bagusnya dari Anda apa. Kalau syarat bagusnya dari Anda murah,
Ya Anda cari bohlam yang murah, yang menurut Anda bagus, gitu ya. Nah, biasanya kalau murah, ya berbanding terbalik dengan kualitas, gitu ya. Jadi kalau menurut saya syarat bagusnya satu, saya ulang lagi, watt dan luxnya gede. Levelnya dia di 30 watt di 3100 lux maksimum. Kedua, dia stabil. Memang dia tidak gede-gede sekali, wattnya 30 watt, tapi stabil yang penting. Jadi stabil ini maksudnya nyalanya segitu-segitu aja. Banyak LED yang awalnya gede, terang. Anda jalan 10 menit, meredup. Ya, saya ngomong apa adanya to the point. Kalau Anda nggak percaya, Anda beli Luxmeter atau Anda nggak usah beli deh, Anda download Lightmeter di Play Store, ada itu aplikasinya, Anda cek sendiri lampu mobil Anda ya, menggunakan sensor proximity-nya dia, kan ada tuh light sensornya di handphone zaman sekarang adalah semua ya. Lightmeter Anda download, Anda pertama kali nyalakan, Anda lihat pakai handphone Anda, Lightmeter Anda uji berapa. Terus setengah jam kemudian atau 10 menit kemudian Anda tes berapa, turun nggak? Pasti turun. Ya, kalau yang LED-nya tidak stabil. Ketiga, adjustable. Adjustable saya sudah deskripsikan dari tadi, enak sekali. Maju mundur putar ya. Ini bisa diputar, ini maksudnya bisa 360 derajat ya. Bebas, bisa maju, bisa mundur untuk cari fokus. Keempat, serviceable, ini terpenuhi, bonus, syarat bonus tuh. Kelima, bayangan gelap. Bayangan gelap ini kecil, Bro. Ya, kecil, Bro. Menguntungkan sekali ya. Bayangan gelap, soal bayangan gelap makin kecil makin bagus, itu wajib ya. Kalau bayangan gelapnya gede, tentu banyak bagian blank spotnya Anda rugi, jadi nggak bisa padat outputnya ya. Ini bayangan gelapnya kecil sekali, Bro, tuh hampir tak ada lah, remang-remang juga. Jadi bayangan gelap makin kecil makin bagus, bayangan gelap makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus ya. Keenam, nggak storing. Nah, ini nggak storing lah, saya belum pernah dapat laporan ya. Storing ini dalam arti pas saat lampu nyala suara radio bisa hilang, atau suara di speaker mobil Anda bisa mendengung ya, macam-macam lah. Storing itu namanya, mengganggu. Ini LED compatible European, CE, ada standar CE ya, compatible European, artinya bisa hidup berdampingan ya. Saya rasa cukup orderan hari ini, kita sudah review, nanti ada masuk lagi. Sebenarnya tadi sih pagi saya udah masang untuk fog lamp Avanza Veloz ya, Automake DC. Nanti siang mau masang buat HRV GL 3 warna ya. Jadi barang kita tidak review masuk ke YouTube bukan berarti kita tidak cek ya, hanya sebagian yang memang kalau kita waktunya agak senggang akan saya review menggunakan video ya. Tapi kalau yang enggak juga semua kita cek ya, jadi nggak perlu khawatir. Terima kasih yang sudah order, yang belum order ditunggu ordernya.